Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Ar-rabi'u min basharati ra'si aw sa'ri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharaini. Amin. Ats-tsalitsu yang nomor 3. Ats-tsalitsu yang ketiga dari fardu-fardu wudu yang wajib dilakukan ketika wudu. Yang ketiga terus Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Waslul yadaini membasuh kedua tangan. Waslul yadaini membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta dua siku. Ma'al mirfaqaini beserta dua siku. Terus Wa ma 'alaihima. wa ma alaihima dan sesuatu alaihima di atas al-yadain, di atas kedua tangan. Wa ma dan sesuatu alaihima di atas al-yadain atau di atas kedua tangan. Jadi fardu wudu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan beserta siku. Nih banyak orang enggak sah salat, enggak sah wudunya. Jadi ketika wudu nih, lihat semuanya. Kalau wudu diangkat tinggi-tinggi, bajunya diangkat di atas siku. Tinggi-tinggi. Ya, jangan takut lengan bajunya basah, karena bisa ndak sah wudu inti. Jadi wajib kena air dari ujung tangan, ujung jari sampai ini siku, bukan pas siku. Kalau pas siku ndak sah. Pas siku ndak sah, harus di atas siku. Karena ada kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut maka wajib dilakukan. Maksudnya tidak mungkin kita bisa basuh tangan pas siku. Tidak mungkin bisa. Masa ente bisa basuh tangan nih, airnya tidak pas di siku. Nih putarannya pas siku. Dari depan ke belakang harus lurus. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Bisa. Ya, pakai canting harus lurus bulat. Nih, harus lingkarannya lurus. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Bisa? Enggak mungkin bisa. Karena enggak mungkin bisa, makanya wajib dilebihkan. Ya, karena enggak mungkin bisa, ya wajib dilebihkan, wajib di atas siku. Jadi andaikan dibasuh pas siku enggak sah. Jadi wajib di atas siku. Ini batas siku, ini siku. Nah, di atasnya sedikit. Nah, sini, di atasnya sedikit. Yang afdal terus sampai ke lengan sini. Di atas sini nih yang paling utama nih, yang afdal. Nanti kalau orang yang wudunya sempurna, ya di atas bukan pas di atas siku sedikit tapi sampai di lengan, itu akan tangannya nanti ghurrah, ya anggota wudunya kata Nabi Muhammad ghurrah muhajjalin, terang, bersinar terang. Kalau ente rambut ente cuma sampai sebutik gini, berarti sebutik ya yang terang kayak uban, ya. Tapi kalau ente basah semua rambutnya, itu nanti terang. Sempurna isbaghul wudu, isbaghul wudu artinya menyempurnakan wudu. Nah, jadi ingat, Mas tanya, kalau wudu basuh tangan sampai sini sah enggak? Ya. Pas di siku. Ya. Di sini. Ya. Di atas siku sedikit. Ya. Di tengah-tengah. Ya. Nanti jadi angkat tinggi-tinggi. Makanya perempuan wudunya perempuan dipisahkan dari laki-laki. Kenapa? Karena perempuan harus angkat sama, harus angkat tinggi. Kalau perempuan wudhu depan laki-laki bahaya, apalagi basuh kaki. Basuh kaki tidak boleh pas di mata kaki, harus di atas kaki. Sedangkan perempuan harus angkat tinggi. Ya, harus tinggi gini. Di atas mata kaki sedikit, walaupun sedikit segini. Ya, yang afdal sampai di lutut nih. Jadi andaikan perempuan angkat betisnya bahaya nanti laki-laki. Wudhunya tidak lihat air, lihat betis. Ya, nawaitul wudu'a makanya dipisah wudhu laki-laki dengan perempuan. Andaikan darurat, nggak ada tempat wudhu lagi, ente udah mau sholat nih, waktu udah hampir habis. Ya karena ente perjalanan, waktu hampir habis sisa 10 menit, ente mau tamu harus wudhu, wudhunya sama, nggak ada tempat wudhu lain, hanya itu, campur laki-laki perempuan, darurat udah. Gimana? Usahakan ente ngangkat jangan terlalu tinggi, yang penting wajibnya. Yang penting udah kena wajibnya, udah. Ya yang wajib kan di atas siku sedikit. Ya udah, nanti tak usah terlalu tinggi angkatnya. Nah, yang penting kena.
Terus kaki ente kan wajib di atas mata kaki. Di atas mata kaki sedikit ya, di atas mata kaki ente angkat sedikit ya. Nah, jangan terlalu tinggi. Ini kadang-kadang perempuan atau laki-laki gitu kalau wudu pakai yang was-was, diangkat semua sampai sini. Ya. Ada perempuan pun ada, jongkok sampai sini. Bukan apa laki-laki ini nunduk nanduk. Nunduk tapi nanduk. Pura-pura nunduk gini, nunduk. Kepalanya nunduk, matanya tak pernah nunduk. Kepalanya yang nunduk gini. Dia. Ya, nunduk tapi nanduk kayak kambing. Kambing nunduk hati-hati nih. Terus wa ma alaihima. Juga yang wajib dibasuh sesuatu apa saja yang berada di atas tangannya nih. Apa saja wajib kena air. Umpama tangan teh kena tip ek, hilangkan dulu tip eknya. Apalagi bulu, banyak bulunya. Ya kayak mau punya kawan di Hadramut ini bulunya banyak. Ya kayak bulu monyet. Sangat banyak, saking banyaknya bulunya di tangannya tak nampak. Banyak, sangat banyak. Satu badan bulu semua. Ya, gimana? Wajib. Ini bulu semua ini wajib kena air dan masuk ke kulit-kulitnya. Harus diginikan, digosokkan. Wajib. Nah, jadi dia, yang ada apa saja? Tato. Gimana mah dulu anak preman. Anak bunuh berapa cicak yang anak bunuh. Ya tikus semua anak preman lah ya. Namanya. Jago dia, mabuk, bertato. Satu badan bertato. Mulai dari muka, semuanya ditato. Lalu dia tobat. Ya tobat, sadar, insaf, tobat. Lalu gimana hukumnya? Ini tato gimana? Wajib dihilangkan. Wajib. Tatonya wajib dihilangkan. Tapi enggak boleh menyakiti badan. Dengan apa cara menghilangkannya? Ya dengan apa? Bensin ke spiritus. Dengan apa lagi umpamanya? Ya pokok bahan-bahan yang enggak menyakiti badan. Kalau menyakiti badan enggak boleh. Haram. Oh karena nanti tobat, saking tobatnya nanti di kulit. Tatonya nanti pakai pisau di kulit. Kulitnya dibuang. Ya, enggak boleh. Yang penting ente udah berusaha menghilangkan tato tersebut dengan sesuatu yang tidak menyakiti anggota tubuh. Ya, kayak minyak tanah dan lain sebagainya, tapi tidak berhasil ente menghilangkan. Ya udah, Allah memaafkan, Allah mengampuni. Wudunya wudu tetap. Sebenarnya tidak masuk airnya. Cuma karena ente udah tobat dan tidak bisa hilang lagi, tidak apa-apa, Allah ampuni. Itu bagi orang yang awam. Sekarang ente udah tahu. Ente udah tahu hukumnya tato tidak nyerap air. Terus tato hukumnya haram. Tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Ente berhenti mondok. Ente sangsut. Ya, padahal ente udah alumni pondok, udah tahu hukumnya tato haram. Tapi ente masih pakai tato. Lalu ente sadar, insaf, wajib ente hilangkan. Kenapa? Ente udah tahu masih ente lakukan. Ini lebih berat. Orang yang udah tahu agama ngelakukan dosanya berlipat-lipat. Ya, Abi biasa nyampaikan kalam Al-Imam Ahmad bin Husain bin Dusran Asy-Syafi'i dalam kitabnya Sofatus Zubat. Dalam kitab Zubat beliau mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim kayak ente udah tahu hukumnya. Ya, tapi masih ya enggak mempraktekkan ilmunya. Ilmunya tidak digunakan, ilmunya tidak diamalkan. Udah tahu hukumnya tato haram, tapi masih ente pakai tato, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ente akan dilemparkan orang alim ini ke dalam neraka sebelum orang-orang kafir masuk neraka. Jadi sebelum orang kafir masuk neraka, tunggu dulu ngantri. Di neraka ini ngantri ya. Ngantri, enggak langsung jemplung-jemplung, enggak, ngantri dulu. Tanya dulu, bang sini santri, siapa dulu yang kiri-kiri masuk neraka? Kiri-kiri. Ngantri dulu. Ya. Ya, kayak ente ditaksir. Nah, taksir kan ngantri kan? Panggil. Ya, Hanafi. Nah, ditaksir, ngantri. Enggak boleh Nabi nyerobot, mas, anak lo. Enggak bisa, ngantri dulu, ngantri. Nah, begitu pula di neraka ngantri. Ini ngantri, orang kafir. Orang suka maksiat. Bajingan-bajingan, preman-preman. Di belakangnya kiai. Loh, kok ada kiai masuk neraka tadi? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Ulama-ulama kiai-kiai yang tidak mengamalkan ilmunya akan dilemparkan dan api neraka sebelum penyembah berhala, sebelum orang kafir masuk neraka. Jadi orang kafir dah yakin dah dia, aduh aku nih pasti masuk neraka dulu. Udah pasrah dah dia. Dia sebelum dipanggil nak ngeluncat dah. Kena malaikat, tunggu, bukan ente dulu, sabar. Santai lo ente. Duduk lo di kursi, duduk lo santai. Ngopi lo. Nak ngerokok ke? Nah, kalau ngerokok ambil di neraka lah apinya. Yang masuk dulu siapa? Pak Kiai. Ya, Pak Kiai yang di belakang dengan sorban besar, dia pede. Oh, tak mungkin lah neraka untuk anak. Pasti neraka untuk si kafir dengan preman. Anak tak mungkin, Kiai.
Ya, tak mungkin masuk neraka. Kata malaikat, kiai, masuk ente neraka. Nggak pula masuk neraka malaikat. Ente ini betul orang alim. Tapi ketika di dunia ente malah yang melakukan maksiat. Ketika dunia ente malah membiarkan ada maksiat. Udah tahu sekarang di Indonesia ini sedang ribut-ribut. Ya, ada orang yang melegalkan, pemerintah melegalkan minuman keras, bir. Jadi minuman keras dilegalkan, diperbolehkan sekarang nih. Ada undang-undang. Siapa yang nak mabuk, tidak ditangkap. Siapa nak jual bir, tidak ditangkap. Silahkan boleh. Ada Pak Kiai diam ya. Ya, tidak ada suaranya, tidak ada omongannya. Ada ulama yang katanya penasehat pemerintah. Tapi ketika melihat kemungkaran, ya, bahwa minuman keras diperbolehkan, tidak ada suaranya. Ini ulama-ulama yang dilempar dulu dalam neraka sebelum orang kafir ini. Kayak gini nih. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ulama-ulama, kiai-kiai yang tidak mengamalkan ilmunya, lihat maksiat dia diam, lemparkan dalam neraka. Nah, minuman keras hukumnya haram dan jelas dalam Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, apa lagi? Rijsun min amali syaitan fajtanibu. Minuman keras itu haram, najis, min amali syaitan, termasuk pekerjaannya setan. Fajtanibu, maka jauhilah. Ya, ini malah diperbolehkan. Itu kan minuman keras haram, mabuk haram kalau 10 botol. Kalau cuma 1 sendok enggak apa-apa loh, enggak bisa. Maharuma kathiruhu haruma galiluhu. Banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Ada juga orang bilang, itu kan haram kalau mabuk. Kalau enggak mabuk enggak apa-apa. Enggak bisa. Walaupun enggak mabuk, 1 tetes minuman keras. Minuman keras 1 tetes ya anti minum. Ya, enggak mabuk, tetap haram. Nah, ini sekarang sedang ribut nih di Indonesia. Pemerintah memperbolehkan menjual minuman keras, naudzubillah min dzalik, rosa. Ya, minuman keras. Kayak ada Kebersis itu kan gara-gara minuman keras. Ya, dia bunuh orang, dia berzina. Ini semua gara-gara minuman keras. Orang kalau udah mabuk udah tak ingat. Jangankan ngelihat orang, diri sendiri dia bingung. Jalan kayak sempoyongan gini. Ngelihat kambing dikira Dewi Persik. Ya, kambing cantik kambing. Ya kan udah mabuk. Walaupun kambing diperkosa. Ya, karena mabuk. Dibunuh orang. Enggak punya pikiran orang mabuk. Nah, ini malah diperbolehkan. Ini ulama-ulama nanti. Ulama-ulama yang kalau ada kemungkaran, ada maksiat, ya, sedangkan dia bisa untuk merubah kemaksiatan tersebut karena dia dekat dengan pemerintah, tapi dia diam. Ya, ngapa diam? Karena perutnya kenyang. Kenyang apa? Kenyang kena tapai. Ya, makan tapai, makan petai, cencaluk, jengkol asin kembung masuk semua. Akhirnya kekenyangan tak bisa ngomong. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau ada ulama dekat-dekat dengan pemerintah, apa kata Nabi? Fa'lam annahu lisun. Ketahuilah ulama itu maling. Tahu, ulama maling, penjilat. Kalau ada ulama dekat-dekat dengan pemerintah, ya, maling. Ini kata Nabi Muhammad. Bahkan dia dalam hadis Nabi bersabda yang artinya gini. Di akhir zaman, kata Nabi, di akhir zaman banyak umat Islam mengkonsumsi minuman keras. Ya, mengkonsumsi minuman keras, dan yang memperbolehkan minuman tersebut umarohum, pemerintahnya. Dan ini terbukti hadis Nabi. Ya, pada zaman sekarang ini. Ini udah tanda-tanda kiamat. Mana mereka ulama-ulama yang katakan, ya, cinta NKRI harga mati. Kali ada kayak gini, diam, senyap. Na'udzubillah min dzalik. Jadi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi ketika wudhu wajib semua yang ada di anggota tangan ente ini wajib kena air. Ya, wajib kena air. Wajib kayak tip X harus dihilangkan. Apalagi biasa yang melekat-lekat sini nih, lem besi, hati-hati lem besi. Lem besi itu payah ente hilangkan. Apalagi ente lem besi, tengah ngaluk lem besi pas kena kuku ente. Ini wajib dihilangkan. Ya, pakai minyak tanah enggak bisa. Emak baru tahu caranya, pakai garam. Ya. Jadi emak belum tahu, emak pakai silet sampai luka emak biasa. Rupanya pakai garam. Ente ambil garam, beri air, sikit ya airnya. Masih kasar-kasar garamnya, basah-basah kena air sikit. Tersimpan sini, ente gini kan, gosokkan garam. Hilang lem besi. Emak lihat di mana? Emak belajar menghilangkan garam tersebut di Ustadz YouTube namanya. Matanya Ustadz YouTube. Kalau ilmu-ilmu gitu tak apa-apa belajar ke YouTube.
Tapi kalau ilmu agama enggak usah. Belajar ke YouTube, kayak ada penceramah-penceramah yang muda-muda sekarang tak pernah mondok tiba-tiba jadi penceramah. Belajar ke mana kau tak pernah mondok? Belajar ke YouTube lah Ustaz. Saya dengarkan penceramah Pak Ustaz, ceramahnya Habib Toha, ceramahnya akhirnya saya bisa ceramah Pak Ustaz. Ya, ini ceramah Bahlul namanya ini. Terus. Ar-rabi'u mas'ulun min basyaratir ra'si. Ar-rabi'u yang keempat. Fardu wudu yang keempat. Mashu Syai'in min basyaratir ra'si. mashu syai'in. Mengusap sedikit. Mashu syai'in. Mengusap sedikit. Mengusap sedikit terus Min basyaratir ra'si. min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Terus Au sya'rihi min haddi. au sya'rihi, atau rambutnya. Au sya'rihi, atau rambutnya. Min haddihi, dari Fi haddi. fi haddihi. Au sya'rihi, atau rambutnya. Fi haddihi, di batas rambut, ya, di batas rambut. Fi haddihi, di batas rambut. Terus Al-khamis. nah, jadi selanjutnya yang wajib diusap beda ya. Kalau tangan dibasuh, ya dibasuh, namanya basuh pakai air banyak. Kalau usap tidak banyak airnya. Ya usap, basahkan tangan ente, dibasahkan tangannya, tinggal diusap. Ya, diusap sedikit ya. Sedikit yang wajib kena, ingat ya. Yang wajib kena tuh boleh kulit kepala. Jadi andaikan ente tak punya rambut, botak licin atau sula, itu masih wajib diusap kulitnya. Kalau masih punya rambut, rambutnya. Rambut mana yang paling sedikit, berapa rambut? Kalau mau ente usap rambut paling sedikit 1 rambut. Jadi karena ente udah ke salon ya, rambutnya takut rusak lagi, ente ngambil 1 rambut ya diusap, boleh tidak apa-apa. Tapi ingat, tetap rambut bagian depan nih kalau wudhu tetap basah. Karena apa? Mas tanya lagi kayak kemarin, masih ingat tak? Kalau wudhu ngusap wajah sampai sini sah tak? Sampai sini, sampai sini, sampai sini, nih, sampai kuping kecil, sampai sini, sampai sini, sampai sini, was-was. Nanti wudhu muka sampai sini basah suku. Ya sah sih, cuma namanya was-was. Nah jadi rambut paling sedikit 1 rambut. Jadi boleh ente ngusap kulit kepala. Kalau ente sula atau botak, usap kulit kepala. Kalau masih ada rambut, ente usap rambut. Tapi ingat, rambut yang boleh diusap di batas rambut. Apa batas rambut? Nah, rambut bagian depan nih, panjang rambut itu yang di depan, saya panjang, model poni, panjang sampai di sini. Panjangnya rambut ente. Ini yang panjang sampai di sini ini masih boleh ente usap. Tapi yang lebih di sini, bagian depan lebih ke sini. Ah, pemerintah tak mau usap bagian sini karena rambut ente panjang, ente usap bagian sini. Enggak sah. Kenapa? Karena lebih dari batas rambut. Ini bagian depan. Terus rambut belakang yang boleh diusap sampai mana? Coba ente pegang di belakang ente, di kepala, di bawah kuping. Bawah kuping itu ada tulang kan? Ada tulang. Ini ada tulang enggak? Nah, sampai sini batas rambut bagian belakang. Jadi andaikan ente basuh rambut bagian belakang di sebelah sini, ini sah. Tapi kalau rambut ente panjang, ente basah yang di bawah tulang ini, panjang rambut ente belakang sampai sini, ente basah yang di ujung sini, enggak sah. Karena keluar dari batas rambut. Nah, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya membasuh rambut yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Nah, sunnahnya gini. Ya, kalau yang wajib sih 1 rambut ya, atau kulit kepala. Yang sunnah pahalanya besar, yang nanti akan bersinar terang ketika di padang mahsyar. Kalau ente cuma ngusap-ngusap gini, paling 3 butik ya. 3 butik yang bersinar rambut ente. Berarti 3 butik kayak rambut apa tuh? Kayak uban. Nah, tapi kalau semua bersinar terang. Jadi sunnahnya gini, lihat. Enggak payah. Ini tangan ente basahkan dulu dengan air. Ini keran, basahkan. Basahkan. Enggak usah gini kan. Basahkan lalu biarkan, atau basahkan yang kanan basahkan, yang kiri basahkan. Tangan jempol disimpan di pelipis. Tahu pelipis nih? Nih pelipis yang biasa disakit kepala ente pijit. Ini namanya pelipis, paham? Jempol yang 4 jari ente simpan di sini, 4 jari.
Ya, tekan, tarik ke belakang. Tarik ke belakang sampai ke belakang rambut. Ya, udah itu balikkan lagi ke depan. Ya, nih, ke pelipis nih. Balikkan lagi ke depan. Ini dihitung 1. Basahkan lagi tangannya. Lagi ke pelipis. Tarik ke belakang. Balikkan ke depan. 2. Basahkan lagi. Tarik ke belakang. Ya, balas ke depan. Ini 3. Nah, biar rapi, balikkan lagi. Nah, kan rapi. Tarik sikit. Nah, kalau nanti biarkan diginikan ketiganya, dibiarkan gini. Wah, gini rambut nanti. Makanya tarik lagi ke belakang. Biar rapi. Ini sunnah. Kalau nanti lakukan hal itu, nanti kepala nanti terang ya, bersinar terang. Paham? Terus. Al-khamisu ghaslul rijlaini ma'al baini wa suqubihima. Al-khamisu. Ini banyak amat mic-nya nih. Al-khamisu yang kelima. Al-khamisu yang kelima. Ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki, terus ma'al ka'baini beserta 2 mata kaki. Yang kelima, ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini beserta 2 mata kaki. Wasyukukihima, dan pecah-pecahnya kaki. Wasyukukihima, dan pecah-pecahnya kaki. Terus? As-sadisu. Nah, jadi yang kelima wajib dibasuh kaki. Dilihat kaki, mulai dari ujung jari kaki, bukan pas sampai di mata kaki, sama dengan tangan tadi. Kalau pas mata kaki tidak sah, harus di atas mata kaki. Ini mata kaki, ya, dilihat, nih lihat, ini mata kaki di atasnya sini. Yang afdol, yang lebih utama, yang bagus sampai sini. Nah, ini sunnahnya. Jadi kalau Mas tanya nih, lihat, basuh di pas mata kaki sana. Di sini. Di sini. Sini. Ke sini. Was sampai sini. Wasyukukihima, juga wajib dibasuh kena air, pecah-pecah kaki. Hati-hati yang pecah-pecah kaki. Kadang-kadang kan kaki kita ada pecah-pecah di sini bagian belakang ini kan. Kalau enggak bagian belakang, ini nih yang sering jempol. Mas kalau umroh enggak terlalu parah pecahnya. Kalau haji, itu kalau haji kan di Mekah lama itu pecah. Saking besarnya pecah, pedih. Sampai keluar darah, luka. Kalau jalan sakit, rata-rata orang jamaah haji gitu. Karena haji kan lama di Mekah, terus kita 40 hari. Kalau umroh kan sebentar, 10 hari. Pecah-pecahnya sedikit. Nah, tapi kalau sampai Indonesia, tidak diberi obat, sembuh sendiri. Kalau di Mekah langsung pecah-pecah. Tapi orang Arab asli tidak pecah-pecah. Yang pecah-pecah ini pendatang kayak gitu orang Indonesia. Jadi kalau ada kaki nanti pecah-pecah gini, ini wajib kena air nih. Dalam-dalam itu pecah, wajib siram pakai air. Pedih Mas, ya udah wajib udah. Memang ada peraturannya wajib kena air. Nah, nanti kan dipecah-pecah nanti masuk coklat, masuk tepung, atau masuk apa? Lem atau wajib dibuang. Ya. Tanah-tanah, takut enggak masuk air, dicongkel-congkel, kena kan? Wajib. Ya, kuku-kukunya, makanya kuku enggak, kalau yang hitam-hitam kukunya itu enggak masuk air. Dia punya kuku agak panjang. Lalu hitam, ada apanya tuh hitam itu? Ada tai-tai itu. Tanah tai kuku, itu enggak masuk air tuh. Kalau enggak masuk air, enggak sah wudu ente. Enggak sah wudunya, enggak sah sholat. Percuma ente sholat. Makanya wajib dibuang tainya atau dipotong. Nah, jadi ini pekerjaan-pekerjaan sholat yang wajib kita lakukan, fardu wudu yang wajib kita lakukan ketika berwudu. Sampai As-sadisu at-tartibu. As-sadisu at-tartib. Ya, as-sadisu at-tartib, berurutan. Jadi anggota tubuh yang dibasuh itu berurutan, mulai dari wajah, tangan, rambut, kaki. Kok enggak disebut itu kuping? Kok enggak ada situ mengusap kuping? Karena mengusap kuping hukumnya sunnah. Ini yang kan makanya di situ kan judulnya furudul wudu, wajibnya wudu yang wajib dilakukan. Makanya kuping tidak disebut karena kuping hukumnya sunnah. Nah, jadi wajah dulu, habis wajah, tangan, udah tangan, rambut, udah rambut, dianggaplah kuping lah, masuklah kuping namanya. Karena udah kita ngelakukan sunnah. Baru kaki, tidak boleh dibalik. Ente wudu kaki dulu. Nawaitul wudu ali rafil hadus. Tidak sah. Kecuali ada mazhab lain. Kalau tidak salah mazhab Imam Maliki, kalau tidak salah itu mengatakan dalam wudu tidak wajib tartib, tidak wajib berurutan. Bebas mau mana dulu. Mau kepala, udah kepala, kaki.
udah kaki rambut, udah rambut tangan kanan, udah tangan kanan kuping, udah kuping tangan kiri, bebas. Ini ada mazhab kalau tidak Imam Maliki, Imam Hanafi kalau tidak salah. Sedangkan kita bermazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib hukumnya berurutan. Kecuali kalau ente wuduknya di sungai. Nah, di sungai. Ente kadang-kadang kan kita mandi di sungai, banyak dulu di parit nih. Ini sebelum ada bangunan laki-laki ini hutan semuanya. Hutan. Dulu banyak burung keruak. Tahu burung keruak itu? Nah, yang kaki panjang. Wah, itu sering mas nangkap dulu sama Mas Irungan Sakti ramai. Cari sarangnya, dapat telurnya, dapat anak-anaknya, emaknya tangkap, goreng, nyaman kayak ayam tuh ya. Tupai, biawak di sini, kura-kura, banyak hewan-hewan hutan. Ini dari pondok nih sampai rumah Misulan di hutan. Enggak ada rumah, hutan dulu. Paritnya besar. Besar paritnya mungkin ya ada sekitar 2 depah. Parit dalam. Jadi ada sampan lewat. Dulu tembus. Jadi ke Sungai Kapuas orang pakai sampan biar cepat. Kalau mutar kan dari Sungai Kapuas mutar gertak 1, baru ke Pasar Dahlia jauh. Nah jadi lewat jalan tembus di sini. Dia Sungai Kapuas parit, ya lewat jalan tembus sampan tembus ke gertak 3 belanja situ. Nah, jadi kalau ada kita mandi ada sampan lewat kita dorong sampannya. Nanti minta kue lah, beri kue pernah lagi. Dulu di sampan. Nah jadi dulu kita mandi berenang, Abi mandi berenang, Umi semua tuh. Umi tuh dulu tuh masih kecil, Umi suka main bebek-bebekan dari sarung. Nanti sarung, parit Umi nguncak, nanti kan sarung kembang tuh. Pernah itu kan? Sarung kembang jadi pelampung. Umi suka berenang tuh dulu. Berenang. Ya. Dan kalau kecil-kecil dulu telanjang. Dulu kelas 1 sanawiyah masih telanjang. Zaman dulu nih. Karena orang zaman dulu matanya ndak seliar zaman sekarang. Zaman sekarang matanya jelalatan, mata keranjang. Bukan mata keranjang lagi, lebih besar dari keranjang. Mata drum oren namanya. Kalau mata keranjang kecil. Ya. Dulu biasa kelas 6 SD telanjang dulu, laki-laki perempuan mandi bareng dulu ya. Sekarang ndak mau. Ya kecil-kecil kayak Nafaya malu. Ya, kalau dia telanjang nggak boleh bang, malu. Kalau Nafa tuh biasa kalau pakai pakai baju naik pahanya tutup aurat bang, aurat pasti datang bagusnya. Tapi kadang-kadang kalau pakai pempes tuh dibiarkan kayak pempes ya keluar rumah. Aurat deh, udah lah pak, darurat. Jadi darurat itu udah mau ke musola, dia mau ikut, ya ini udah azan. Dia mau ikut, mau gantikan baju agak lambat. Enggak boleh pakai baju udah lama nangis. Darurat ikut. Aurat tanpa aurat darurat. Ada maklum ya anak kecil. Nah, jadi itu paritnya dulu dalam. Dulu kita biasa naik pohon salto cemplung gitu ya. Ini zaman dulu nih. Jadi andaikan kita ente wudu langsung di sungai. Atau parit besar. Nanti wudu, cemplung, nyulur, plung, langsung dalam hatinya nawaitul wudu Allah. Ya, timbul. Udah, sah wudu ente. Enggak perlu di dalam parit itu teh gini mungkin itu bodoh namanya. Ya. Paham? Jadi sah, enggak perlu di parit itu ente berurutan wajah dulu ente nyelam sambil tahan napas kembung bro ente. Ya udah sekali ente nyulur, ya, atau ente di sungai ini yang kepala ente kan segini. Belum nyelam nih. Nah, belum nyelam dalam niat dalam hati nawaitul wudu la fi hadis al-asghari fadlillah langsung bangun. Udah sah wudu ente. Sah. Tapi ingat, selesai wudu kalau ente pakai anduk ngelap badan ente, jangan nyentuh kemaluan ente. Kalau nyentuh batal lagi. Nah, kalau mau nyentuh alaskan, kalau mau nyentuh kemaluan ente ngelap, alaskan pakai anduk. Ya, ke telapak tangan ente ini alaskan pakai anduk baru ente lap. Jangan ente langsung nyentuh sikit batal. Enggak sah. Ya. Alas, ibhas buat mana kok gotosa ibhas. Tiga muslim, Samir. Falau gotosa. Ada mawjud di situ ya. Ya. Falau gotosa jika dia menyelam. Terus. Sohauduhu maka sahudunya. Alhamdulillah. Sahauduhu maka saudunya wa ilam yamkus.
Walaupun tidak diam. Walaupun tidak diam dalam air. Wa ilam yamkus walaupun tidak diam dalam air. Maksudnya walaupun sebentar. Nih, contohnya begini. Ya, ente niat. Nawaitul wudu al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ente nyulur, langsung kan. Hit. Sekali ya, Anda ente nyelam cepat. 1 detik ya. Hit, langsung timbul. Sah wudunya. Walaupun tidak diam lama. Tidak diam lama. Sebentar ya. Nyelam nih, ini badan ente kepala nih. Ente nyelam, hit, langsung timbul. Sah wudu ente. Nah, nggak perlu lama-lama. Nggak perlu ente dibayangkan seakan-akan basuh muka, basuh tangan, kumur-kumur, ngirup air. Ya nggak usah. Paret itu kumur-kumur. Terus. Watajibul muwalatu fi wudu'i daimil hadathi. Watajibu dan wajib. Al muwalatu berurutan. Cepat-cepat ya. Al muwalatu cepat-cepat. Watajibu dan wajib al muwalatu cepat-cepat. Terus fi wudu'i daimil hadasi, di dalam wudunya orang yang selalu hadas. Di dalam wudunya orang yang selalu hadas. Istamir. Wastishabun niyati hukman. Wastishabun niyati, dan membarengi niat. Wastishabun niyati, dan membarengi niat. Hukman secara hukum. Hukman secara hukum. Jadi orang yang selalu hadas, siapa yang selalu hadas? Contohnya perempuan yang istihadhah. Istihadhah ini kan najis terus. Atau salisul bol. Salisul bol ini beser, keluar kencing terus. Atau keluar darah terus. Atau umpamanya apa? Ada dalam kitab disebutkan salisul mani. Salisul mani, keluar mani terus. Ya ada dalam kitab. Keluar mati terus. Macam-macam. Nah, gimana umpamanya ente selalu hadas? Kencing terus, atau yang umum sih salisul bol, beser atau cercer, ya kencing terus. Yang perempuan istihadhah itu ente wudunya wudunya harus cepat-cepat. Maksudnya cepat-cepat gimana? Sebelum anggota satunya kering, harus udah dibasuh anggota satunya. Contoh, ente wudu wajah. Setelah wajah tangan. Setelah tangan rambut, baru ya telinga, masuklah telinga sunnah, ya kaki. Ini orang yang istihadhah atau yang beser, yang cercer, yang keluar kencing terus. Tapi kalau orang normal, kayak kita ini normal, wudunya ndak harus cepat-cepat. Ente wudu mama nih, tengah wudu di pondok nih, basuh wajah. Setelah basuh wajah tiba-tiba disuruh. Adim suruh, karena Abi, dim, antar nih beras ke rumah Ustadz Holiknya. Berhenti Adim wudu, wajahnya udah basah. Langsung ke rumah Mas Holik. Nyampe rumah Mas Holik, ya wajahnya udah kering. Basuh tangan kanan. Setelah basuh tangan kanan kena Mas Holik, Adim, ini ada selangke antar ke Abi. Balik ke pondok. Kering enggak tangan kanan tuh? Nyampe di pondok kering enggak? Bukan kering aja, ya berdebu. Sini kumpulkan. Hud. Rapikan. Nah, udah setelah tandur. Dah, jangan lihat. Rapikan. Nah, terus nyampe di sini, basuh tangan kiri. Kurang apa lagi? Muka dengan tangan udah. Berarti yang belum? Rambut. Padahal udah kering semua nih. Tapi dengan syarat pada waktu itu Altim tidak ada batal wudu. Tidak boleh kentut, tidak boleh nyentuh perempuan. Lalu udah nyampe pondok, basuh tangan kiri. Tiba-tiba ketemu Umi lagi. Oh Dim, ke Singkawang Dim. Ente pergi Singkawang sekarang. Ini antar beras 5 karung ke Habib Hilmi. Berangkat Abi. Ini santri yang taat dia kan, berangkat. Tak bilang Mik menyelesaikan wudu, enggak pokok langsung berangkat, menyenangkan guru. Santri itu kalau disuruh guru enggak usah banyak omong. Nah, ini santri yang Masya Allah. Kalau Mbak ada pelanggaran kayak Mbak dulu, Mbak ada pelanggaran pondok padahal Mas tak salah. Yang Mbak pernah cerita tentang peleng dulu tuh. Nah, enggak mananya apa salahnya enggak? Diam aja. Sini deh, nanti tak sholat jamaah. Enggak mau anu jamaah itu ada saksi mah jerongkong antu jin botol lihat anak sholat. Enggak usah. Santri yang Masya Allah dia enggak banyak omong, dia pukul. Anak enggak salah, kalau anak salah itu berarti hukuman bagi anak. Enggak salah, itu yang namanya barokah. Paham? Enggak salah itu dipukul, itu yang barokah. Bukan banyak Mas. Padahal udah yang nyatat Ustadz Qasim. Ustadz Qasim yang dicatat Hanafi enggak berjamaah. Kata Mu'tazir, Mas, anak berjamaah Mas. Mas ini saksi ini Mas, dibawa kawannya. Memangnya Mas percaya ke Ustadz Qasim, percaya ke Hanafi?
Percaya siapa mas? Ente berbuih-buih ngomong, mas tak mungkin percaya. Masa Ustaz Qasim enggak dipercaya? Ah, makanya kalau mas udah dapat catatan tuh, apalagi yang ngelapor Ustaz Syukur, Ustaz Qasim, ente tak usah mau ngomong lagi. Ya, takzirnya double nanti. Asalnya barokah berkah. Nah, jadi nyampe di Sengkawang, Adim basuh rambut dengan kuping. Selesai basuh rambut dengan kuping, ketemu kena Bilmi, udah Dim, ini ente antar anak mau ceramah. Kemana Bib? Ke Banjarmasin. Perjalanan 14 jam. Wah, ikutlah Adim. Nyampe Banjarmasin, baru basuh kaki. Sah. Sah. Paham tak? Jadi orang normal kayak ente ini nggak wajib cepat-cepat. Ya, basuh wajah. Ya, lalu basuh wajah kering, udah 1 jam baru basuh tangan, sah. Sedangkan orang yang daimul hadas, yang selalu hadas kayak istihadhah, kayak beser, cercer, keluar kencing terus, dia tidak boleh. Sebelum mukanya kering, cepat basuh tangan. Sebelum tangannya kering, cepat basuh rambut. Gitu terus. Halas, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.